Namaku Yudis, dan berusia 31 tahun. Aku sudah menikah dengan Linda, istriku yang paling setia, dan telah dikaruniai 2 orang anak. Namun, ada suatu hal yang sungguh membuatku merasa telah berkhianat dengan istriku. Aku terjebak dalam sebuah asmara dengan ibunya istriku, yaitu mertuaku sendiri. Ibu mertuaku tinggal di salah satu kota yang terletak di wilayah Jawa Tengah. Suatu hari, aku mendapat tugas kerja ke kota tersebut. Setibanya di sana, aku langsung mengerjakan tugas untuk mensurvei lokasi untuk keperluan kantorku. Setelah tugasku selesai, aku memutuskan untuk tinggal di rumah mertua, hanya sekedar untuk beristirahat sejenak. Saat aku tiba di rumahnya, ia menyambut kedatanganku dengan hangat. "Lo, Yudis, kenapa datang sendirian? Istri dan anakmu di mana?" tanya ibu mertuaku. "Aku lagi ada tugas kantor di sini, Bu, jadi aku kesini dengan teman kantor saja. Lagi pula aku hanya sebentar kok." "Ya, sekalian berkunjung ke rumah ibu," ucapku. "Oh begitu? Baiklah, ibu siapkan makanan untukmu dulu ya," balas ibu mertuaku. "Iya Bu, makasih, saya mandi dulu ya Bu," ujarku. Setelah itu, aku langsung beranjak mandi. Setelah selesai, aku berjalan ke meja makan, karena rasa lapar yang sudah menyerangku. "Bapak di mana Bu?" tanyaku. "Bapak sedang ke rumah pak kawannya, katanya mengurus sesuatu," jawab ibu mertuaku. "Kapan kamu mau pulang emang?" tanya ibu. "Mungkin nanti sore Bu, aku ingin tidur sebentar, lagian badanku terasa pegal semua, hampir 3 jam berkendara ke sini," ucapku menjelaskan. "Sebaiknya kamu ganti baju kerjamu dulu, nanti bisa kusut loh," ucap mertuaku sambil berdiri menuju kamarnya. Tak lama kemudian, dia kembali dengan membawa kaos dan sarung. "Ini punya Bapak, pakai saja," ujarnya sambil menyodorkan bawaannya. "Oh ya? Makasih Bu," jawabku sambil melanjutkan makan. Ibu mertuaku berusia 51 tahun, dan masih terlihat cantik, mirip sekali dengan istriku. Setelah berganti pakaian, aku duduk di ruang tamu sambil menonton televisi. "Lo, tadi katanya mau tidur," ujar ibu mertuaku, saat ia duduk di sofa yang sama denganku, namun berada sedikit jauh dariku. "Bentar lagi Bu, aku masih kenyang banget," jawabku. Kami pun menonton bersama dalam keheningan. Dalam keheningan itu, tiba-tiba, perkataan ibu sungguh mengejutkanku, dan tak pernah terbayangkan sebelumnya. Ia berkata, "Yudis, ibu sebenarnya sangat senang denganmu," ucap mertuaku memecah keheningan, yang membuatku terkejut dan seakan tak percaya. Aku sungguh tak mengerti apa maksudnya itu. "Emangnya kenapa Bu?" tanyaku penasaran. "Sebenarnya, waktu pertama kali kamu datang ke sini, saat kamu masih pacaran sama istrimu dulu, ibu langsung menyukaimu. Kamu itu ganteng, sopan lagi," ucap ibu mertuaku. Aku hanya tersenyum mendengarnya, sekaligus timbul perasaan aneh dalam benakku. "Sekarang kamu sudah menjadi suami anak ibu, dan juga sudah memiliki 2 anak, tapi kamu tidak berubah," lanjutnya. "Ada satu hal yang ingin ibu katakan, tetapi ibu tidak berani mengatakannya. Ibu takut nantinya akan menimbulkan masalah yang besar," ujar ibu mertuaku. "Emang apa itu Bu?" tanyaku penuh penasaran. "Ibu ingin berada di rangkulanmu, walaupun hanya sekejap," jelas ibu mertuaku, sambil menatapku dengan tatapan penuh arti. "Kenapa Bu?" tanyaku lagi, untuk meyakinkanku. "Karena dulu ibu sangat menyukaimu, dan sekarang, ibu bertambah lagi rasa sayang yang lebih dalam," jawab ibu mertuaku. Aku menatap dalam-dalam mertuaku, dan kemudian memberikan senyuman. Dan langsung saja, aku mengabulkan permintaannya itu. Ia seolah tak ingin melepaskanku lagi. "Bolehkah ibu memberikan ungkapan sayang ibu padamu?" tanya mertuaku. Aku merasa terkejut, dan sempat syok mendengarnya.
Aku tersenyum dan mengangguk. Wajah ibu mertuaku berubah bahagia, kemudian dia langsung mengungkapkan rasa sayang di pipi kiri dan kananku. Aku sangat terkejut, namun aku tetap diam. Memang ada kebahagiaan yang tak mampu kuungkapkan dari kejadian itu. Aku langsung meladeninya. Nafasnya mulai terdengar lebih cepat. Tiba-tiba, suara HP-nya berdering dengan keras, yang membuat kami terkejut, dan kami langsung mengundur diri satu sama lain. Ibu mertuaku segera berdiri untuk menjawab telepon masuk di HP-nya. Aku tidak tahu apa yang dibicarakan, aku merasa bersalah. Aku bergegas cepat-cepat masuk ke ruanganku dan menutup pintunya. Aku mencoba beristirahat. Aku sungguh tak bisa berhenti memikirkan kejadian barusan yang mengubah hidupku. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Kemudian, pintu pun terbuka, dan ibu mertuaku langsung menemuiku. "Kamu sudah mau istirahat ya?" tanya ibu mertuaku. "Iya Bu," jawabku sambil bangkit dan duduk di tepian. Ia juga ikut duduk di sampingku. "Kamu marah ya dengan kejadian yang terjadi tadi?" tanyanya dengan tatapan yang tepat ke mataku. Aku membalasnya dengan senyuman. "Tidaklah Bu, justru aku malah senang, karena ibu ternyata sangat peduli padaku," balasku. Ibu mertuaku tersenyum dan menggenggam tanganku. "Sejak lama, ibu telah mendambakan momen seperti ini," ungkap mertuaku. "Tapi, karena istrimu dan bapak selalu ada, ibu terpaksa menahan perasaan itu," sambungnya. Dan kini, pikiranku semakin digerogoti perasaan yang aneh. "Yudis, hari ini, ibu merasa senang sekali kamu datang, dan yang membuat ibu lebih bahagia lagi, karena kamu bisa menerima kasih sayang ibu padamu," kata mertuaku. "Saya juga Bu, karena ibu sangat mencintaiku, maka aku pun akan membalas cinta ibu," jawabku. Tak lama kemudian, kami sudah berada di kondisi yang semakin aku tak paham. Saat itu aku berada di ambang antara keinginan, atau menghargai ibu sebagai mertuaku. Yang pasti, kami sudah lupa dengan jarak dan status di antara kami. "Langsung saja ya Yudis, ibu sudah tidak sabar untuk yang lebih jauh lagi," ucapnya. Aku hanya tersenyum, dan memahami hal itu, karena mertuaku merupakan orang yang begitu ekspresif. Lelahku kini berubah menjadi semangat, dan rasa kantuk itu hilang seketika karena ulah ibu. Setelah sekitar setengah jam kami menghabiskan waktu dengan saling mengisi, setelah itu, kami keluar dari ruangan itu, dengan raut wajah ibu mertuaku terlihat lebih ceria dari sebelumnya. Menjelang sore, bapak mertuaku pun pulang. Aku dan ibu mertuaku bersikap biasa saja, seolah tidak ada kejadian apa-apa di antara kami. Bapak mertuaku segera menuju ruang tengah untuk menikmati acara kesukaannya di TV. Saat itu, aku hendak ke dapur untuk mengambil air minum. Di dapur, ibu mertuaku menarik tanganku ke pojokan. "Kamu pandai sekali yang demikian itu, ibu jadi selalu teringat," ucapnya sambil tersenyum. "Bu, nanti bapak kesini, nanti jadi berabe," ucapku. "Bapak tidak akan kemari, ia tak suka berada di dapur. Sebelum kamu pergi, ibu mau mencoba lagi di sini," ucapnya. "Saya juga masih penasaran dengan itu Bu, tapi itu berbahaya," balasku. "Ayo dong, ibu sudah tidak bisa menunggu terlalu lama lagi," sambungnya. "Kita pergi ke villa saja yuk, untuk rekreasi," ajak ibu mertuaku. Aku hanya mengangguk setuju. Aku seakan tak percaya, ia begitu serius dengan tekadnya. Kemudian, ia meminta izin kepada bapak, dengan alasan akan ke rumah temannya. "Jangan terlalu lama di sana Bu, malam ini kan Yudis harus pulang, kasihan dia nanti kelelahan," kata bapak mertuaku. Kami segera naik motor, dan bergegas mencari villa terdekat. Setelah proses registrasi selesai, kami langsung bergegas memasuki ruangan. Dia begitu terburu-buru, dan aku mengikuti di belakangnya. "Kenapa terburu-buru jalannya Bu?" tanyaku sambil tersenyum.
Aku sudah tidak bisa mengontrol lagi perasaanku Yudis. Perasaan ibu sudah bergejolak sejak di rumah tadi, jawabnya kemudian. Setelah berada di ruangan tersebut, terjadi kembali keadaan seperti di rumah tadi. Namun, kali ini ibu lebih bersemangat dengan tekadnya. Kalau ibu main ke rumahmu, apa kita bisa berekreasi lagi? Tanya mertuaku. Tentu saja Bu, kita bisa pergi berdua dengan alasan jalan-jalan, jawabku. Ibu mertuaku tersenyum lega. Kita pulang yuk, takutnya kemalaman, nanti bapakmu bertanya-tanya, ucapnya. Setelah sampai di rumah, aku mulai mempersiapkan perjalanan kembali pulang ke rumahku. Saat sedang di luar rumah, ibu mertuaku mendekat, dan kulihat bapak mertuaku duduk santai di teras. Hati-hati di jalan ya Rio, pesan ibu mertuaku. Iya Bu, makasih, jawabku sambil tersenyum. Sering-sering main ke sini ya, ucapnya lagi dengan senyuman hangat. Iya Bu, balasku dengan senyuman. Setelah itu, aku pun langsung bergegas pulang. Sejak saat itu, aku selalu meluangkan waktu untuk sekedar berkunjung ke rumah mertuaku.